Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. En, coba lihat ini. Ini menurut kamu bagus gak di tas yang ini, En? Nih, En, nih. Oh, tuh, bagus gak, En? Bagus, kamu? Mas Bedu mau beliin buat En? Bukan. Oh, bagus Mas Bedu. Oh, makasih loh Mas Bedu loh. Udah ada tuh inisialnya AB, Anggi Bedu. Keren buat En kan bukan istri Bedu, kalau mau En jadi istri Bedu dulu. Ya enggak gitu, enggak boleh. Enggak kalau boleh. En kan, tapi kan En nggak bisa karena En udah punya suami. Iya. En belum punya baru. Enggak, En belum punya juga nggak mau. Otas nggak? Tasnya mau, tapi jadi istrinya enggak. Nggak bisa dong. Karena Bedu begini sama istri Bedu karena tuh istri Bedu udah berkorban mau jagain anak Bedu, mau ngerawat, melahirkan. Ya kan kata orang kan istri itu sumber rezeki. Wah bener banget tuh Mas Bedu. Sama kayak bis malam tuh sumber rezeki. Iya, sumber rezeki. Berarti dikasih hadiah-hadiah kayak gitu ya? Iya, aku kasih tas sama isinya. Wah. Tas kedua kan biasa. Pas dibuka, ada berliannya, ada uangnya. Enak ya jadi istrinya Mas Ya Bedu kalau ya? namanya ngayal mah enak-enak aja, cuma ngayal doang. Rencananya sih pengen seperti itu, En. Bagus ya ini, En? Bagus Mas Bedu. Ini mereknya Apa? Itu mereknya. Dio. Oh. Dio. Itu Dio. sengaja dikasih nama itu tuh, ada inisial. Apa? Iya. Dari sananya, jadi ininya bagus gak? Bagus Mas Bedu. Ya. Heeh. Berarti ntar En mau. Mau dong. Di rumah masih ada tas yang nggak kepake bekas Anggi, ada. Nggak apa-apa kalau masih bagus mah Mas Gak Bedu apa-apa, boleh. bagus. Iya Tas ini dong. tas buat bawa belanjaan. Oh ya. Kita opening yuk, bete lama-lama. Ya udah, ayo. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah di rumah dan dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita bertemu lagi di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Tuh bener sih istri sumber rezeki. istri ya. sumber rezeki. Ada juga katanya lelaki yang sukses biasanya ada wanita hebat di belakangnya. Belakangnya. Kalau nggak di sampingnya. Belakang. Terserah dia mau jalan duluan atau suka ya pokoknya. barengan. Jadi Mas Bedu kasih hadiah supaya rezekinya ngalir terus nih. Iya, amin. Waalaikumsalam. Hadiah apaan sih, En? Ini Hadiah Mak. apa? Ini Nek. Ibu lagi ada rencana mau beliin tas buat istri. Buat nenek? Ada Buat En? buat nenek masukin jeruk sama snack Berkat. berkat ya Mak. Buat En minta kan En kan bukan istri Bedu mah. Kalau Mama kan buat hadiah. Kasih Nggak apa-apa. hadiah buat adek ya Nek ya. Sekarang lagi cerita apa kita? Bedu ingin membahagiakan istri karena istri tuh sumber rezeki mah. Oke, kita cerita yuk. Boleh Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Istri
Sumber rezeki. Sumber rezeki istri. Ya Allah, yang namanya istri sangat menentukan bagaimana kebahagiaan seorang suami. Bagaimana ketenangan seorang suami. Bagaimana ketentraman seorang suami. Bagaimana juga kesulitan seorang suami gara-gara istri. Namanya juga pendamping, belahan hati, belahan jiwa, tentu menentukan. Makanya Islam mengajarkan tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha palika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena turunan, karena kekayaan, kecantikan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Nyari yang paling baik agama. Bukan hanya turunan orang kaya, yang kaya sama orang tuanya. Bukan hanya turunan menak, bangsawan, raden dan seterusnya. Itu tidak membuat kita kenyang, tidak membuat kita masuk surga, tidak membuat kita keberkahan dari Allah. Bukan hanya cantik, cantik mah lagi muda, nenek-nenek mah ada yang cantik, kisut bekasnya doang. Masya Allah, ngambil yang paling baik agamanya dan pengamalan agamanya baik. Insya Allah, istri yang seperti ini akan mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, ketentraman bagi anda para suami. Amin. Insya Allah. Amin. Sekarang, Rasul menyatakan, ad-dunya mataun wa hurmataiha al-mar'atu sholihah. Dunia ini perhiasan. Perhiasan yang terbaik di alam dunia istri yang sholihah. Makanya anda wahai para istri dimanapun anda berada, jadilah perhiasan buat suami kalian. Yang namanya perhiasan mempercantik, memperindah, mempertampan, enak dipandang, itulah perhiasan. Seperti itu yang namanya istri. Ya Allah, apa yang harus dilakukan seorang istri biar mendatangkan rezeki? Yang pertama tentu jadi orang yang bertawakal, yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, sesulit bagaimanapun masalah, solusinya ada, jalan keluarnya ada. Dan rezeki datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Tuh, istrinya bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, hidupnya diberikan kecukupan. Amin. Mendingan kaya, mendingan cukup. Cukup. Oh. Tiap butuh segala macam cukup. Oh, cukup. Belum punya rumah, pengen rumah, begitu lewat jatuh tuh perumahan baru enak banget. Ada buat DP. Giliran bayar ada buat bayar. Nyicil motor ada buat bayar. Mertua bengek masuk rumah sakit ada buat bayar. Anak masuk sekolah ada buat bayar. Tuh, makanya jadi orang yang takwa. Kalau istri anda takwa, rezeki datang dari Allah insya Allah. Apalagi yang harus kita lakukan? Maka para istri, Masya Allah, kalian harus banyak bersedekah. Suami ngasih duit nih, sayang, saya serahkan nih duit ini, kau atur. Pergi ke taklim, dia sedekah. Tetangga nggak mampu, dia sedekah. Ada saudara kurang mampu, dia sedekah. Ini mendatangkan rezeki. Man dalladzi yuqridullaha qardon hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Al-Baqarah 245. Barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah ganti dengan yang lebih banyak daripada apa yang kalian keluarkan. Tuh, kasih pinjaman, maksudnya harta ini milik Allah, dititipkan sama kita, kita bersedekah, itulah hebatnya Allah. Milik Allah diamanatkan sama kita, saking sulitnya orang yang ikhlas membantu, dibilang oleh Allah meminjamkan, diganti dengan yang sangat banyak. Itu 245. Sekarang 261. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. 261. Ini sangat populer. Diumpamakan orang sedekah karena Allah. Seperti 61 butir tumbuh satu pohon, bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir dan lebih banyak dari itu. Artinya kalau istri anda rajin bersedekah, Masya Allah, insya Allah suami rezekinya akan berlimpah. Amin. Itu antaranya. Amin, ya Allah. Makanya Bedu, Agus, Amung, Ajis, Asror, kalian semua kameramen ngasih duit sama bini yang banyak biar bisa sedekah. Sedekah, betul. Itu melimpah rezeki kita. Orang yang banyak sedekah bukan makin habis, tapi datang dari arah yang tidak pernah kita duga sama sekali. Masya Allah, amin. Oke, baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.
Asuransi. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Istri sumber Jadi rezeki. itu baru diantaranya. Baru diantaranya. Masih ada lagi. Jadi istri kalau pengen jadi sumber rezeki buat suami, banyak bersyukur. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini sangat populer. Allah telah mengumumkan, siapa yang banyak bersyukur, maka dijanjikan oleh Allah akan lipat gandakan karunia-Nya melebihi yang kemarin. Amin. Kebalikannya, kalau dia kufur dengan nikmat, maka inna adzabi lasyadid, adabku sangat pedih. Masya Allah. Jadi begini, suami ngasih sekian, alhamdulillah ya bang, ya Masya Allah, masih ada rezeki buat hidup kita. Itu yang bersyukur. Yang kufur mana? Ya cuman segini doang, cukup kemana? Pertanyaannya, adakah istri yang seperti itu? Ada. Mana orangnya? Oh. Mana orangnya? Jangan begitu. Nggak cengengis tuh, Mak. Karena orang yang tidak bersyukur, yang kufur, tempatnya neraka jahanam. Rasulullah menyatakan bahwa beliau ini pernah melihat surga, pernah melihat neraka. Di surga banyak orang fakir, di neraka banyak perempuan. Kenapa mereka, kata para sahabat, mereka kufur? Apa mereka kufur kepada Allah, kata para sahabat? Bukan. Kufur kepada suami mereka. Suami mereka sudah berbuat baik sesuai kemampuan yang ada, sudah maksimal itu kemampuannya. Berbuat salah sedikit aja suaminya, dia bilang, alah dasar punya suami gak pernah menyenangkan. Padahal salahnya cuma sedikit. Mereka yang kufur, Rasul mengatakan tempatkan di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi seorang istri yang banyak beristighfar. Waqalu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi anwalim wa banina jabajalakum wa jannatin anhara. Masya Allah. Surat Nuh 10 dan 11. Orang yang banyak beristighfar, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Diampuni oleh Allah, diturunkan hujan dari langit, tumbuh rumput, pohon-pohonan, buah-buahan, umbi-umbian. Lalu kata Allah dalam ayat ini, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian diberikan kebun yang subur, makmur, loh jinawi, di tengahnya sungai yang mengalir. Itu rezeki. Ini gambaran turun hujan dari langit, kemudian jadi tumbuh rumput dan pohon-pohonan. Artinya gambaran rezeki didatangkan oleh Allah berupa hujan. Kerjaan manapun. Kalau kita ada hujan, tumbuh pohon-pohonan, rumput-rumputan, subur, makmur, loh jinawi, buah-buahan, sayur mayur, umbi-umbian. Kan buat kita. Masya Allah. Luar biasa. Makanya kalian punya suami, cari istrinya cuma cantik doang. Jangan cuma menarik doang. Tapi cantik lahir maupun batin. Insya Allah itu yang mendatangkan rezeki buat kalian. Oke. Itu sumber rezeki berarti bisa jadi sumber masalah juga dong, Ma. Kalau tidak ngerti agama. Makanya yang ngerti agama. Apalagi banyak berdoa. Suami berangkat kerja, sok sembahyang duha. Minimal 2 rakaat, syukur-syukur sampai 12 rakaat. Ya Allah, ini mas suami kerja, ngarumpi. Itu yang salah, ngebanyakin dosa. Masya Allah, berdoa. Layani suami sesuai dengan kebutuhannya, selama sesuai dengan aturan agama. Kenapa? Kalau suami layani dengan baik, suami tenang nggak? Tenang dong, Ma. Berangkat juga tenang, istrinya baik banget. Doain. Masya Allah, didoain. Kerja suami tenang, bahagia. Ketenangan itu yang mendatangkan rezeki. Berbeda kalau istrinya judes, galak. Bini dari mana? Suami berangkat kerja, bini ngomel-ngomel, boro-boro tenang nyari duit. Mikirin bini takut kenapa-napa. Bisa-bisa berpikirannya leneh tuh suami. Iya. Makanya istri layani suami dengan baik sesuai dengan perintah agama kita. Bagaimana kewajiban istri melayani suami Anda. Ada hak dan kewajiban. Nek, ada teman Nen yang pernah bilang kayak gini, dia itu sudah minta ke suaminya nih untuk seluruh gajinya diserahkan ke dia sebagai istrinya. Terus kemudian, tapi dia selalu bilang sama Nen gini, ini beneran nggak ya suami gue nih
gajinya segini kok kayaknya kurang terus nih buat kebutuhan rumah tangga. Akhirnya ya udah gue minta terus aja sama orang tua. Jadi kebetulan dia memang dari keluarga yang berada. Jadi dia kalau mau apa-apa tuh ibunya, ayahnya tuh kasih gitu. Karena dia merasa bahwa seluruh gaji suaminya yang sudah diberikan ke dia itu kurang terus gitu, Nek. Oke. Artinya istri tidak berpijak di tanah. Dulu boleh jadi orang tua Anda orang yang kaya raya, bahkan bukan hanya kaya raya. Apapun diberikan. Sekarang punya suami. Makanya sebelum nikah lihat dulu kerja di mana laki Anda, berapa penghasilannya, cukup nggak buat kebutuhan. Nah, kalau ini udah punya suami, masih minta sama orang tua. Kalau orang tuanya ada, kalau orang tuanya ridho tidak masalah, karena namanya orang tua buat anak. Tapi permasalahannya kalau diulur terus, kapan tuh anak mantu mikir? Mikir dong. Dari kecil digedein, dikawinin. Giliran udah kawin masih nyusahin orang tua, kapan nyenengin orang tuanya? Mikir. Bilangin sama teman lo. Iya, Nek. Bilangin, Nek, tuh jangan gitu. Jadi walau bagaimanapun, seandainya pun mertua Anda orang yang kaya, malu dong jadi mantu. Masa minta mulu? Kapan nyenenginnya? Kapan ngasihnya? Bagaimana kalau mertua Anda sakit? Bagaimana apalagi kalau dia mati? Dari mana apa nggak kaget? Anaknya pun ngerti, suami saya ini loh penghasilan sekian, atur. Makanya istri itu adalah menteri keuangan dalam keluarga. Begitu, En. Nek, kalau gini, Nek, misalnya ada suami yang dia tidak mau memberikan kayak gini, udah deh istri tuh tahu beres gitu misalnya, dia nggak perlu lagi mikirin kayak bayar listrik, apa segala macam gitu, kebutuhan tuh udah sama suami gitu. Tapi suami tidak pernah memberikan kayak uangnya ke si istrinya, itu gimana, Nek? Ini sebetulnya yang baik mas, suami punya penghasilan kasih istrinya, dia ninggalin buat bensin, buat tol, buat dia sedekah gitu kan. Itu persentase tergantung gaji kan beda-beda. Iya, Pak. Berikan ke istrinya. Nih silahkan buat listrik, buat telepon, gas, beras, anak-anak semua. Tahu beres, ini saya megang buat terbuka. Tapi seandainya punten, karena nanya ke nenek sampaikan, tidak sedikit perempuan yang berat dikasih suaminya ternyata 10 koma. Tanggal 10 langsung koma. Karena bininya nggak bisa ngatur duit. Ternyata karena suaminya melihat bininya begitu 10 koma, lama kelamaan suaminya pegal, dinasehati nggak dengar. Akhirnya duit dipegang suami. Berisik suami, bertelepon suami, beli beras suami, beli gas suami. Istrinya dijatah sehari goban buat sayuran doang karena bininya pun curhat ke nenek. Masya Allah, nenek bilang, yang ternyata saya tanya suaminya karena kebetulan jamaah, jadi dekat, tanya, kata suaminya dulu saya kasih seamplop-amplopnya, ternyata 10 koma dia nggak bisa ngatur. Karena bininya nggak bisa ngatur, suaminya tahu duitnya cuma segini, suaminya lah yang ngatur duit. Jadi salahnya adalah istrinya, jangan menyalahkan suami Anda, karena Anda penyebabnya. Akibatnya suami Anda berlaku seperti itu. Jadi bini mikir berapa penghasilan suami, makanya kalau kurang cari duit sendiri, begitu En. Oh iya, siap, Nek. Sampai gaji 10 koma habis tanggal 10 bukan itu suaminya koma lagi ya, Mas. Jangan. Jeblok. Bayar ini, bayar itu, ya kan? Makanya tidak sedikit yang Bedu katakan tadi, istrinya minjem sana, minjem sini, akhirnya suaminya bingung, ada yang nagih. Tanpa bilang mas suami. Ketika istrinya ditanya, kenapa kamu gitu? Habis tidak cukup. Harusnya kita berpikir jangan lebih besar pasak daripada tiang. Gitu. Besar pengeluaran daripada pemasukan. Makanya mikir jadi bini. Kalau nggak mampu beli ayam tiap hari, kenapa sih makan ayam mulu juga bosan? Iya, Kami gue sekali. ayam juga yang dimakan kulitnya doang itu. Ya ampun, jangan nanti bertelur. Iya, kulitnya doang paling kulit abis itu daging dipinggirin deh, nggak dimakan. Itu baru kulitnya, perutnya segede gini. Apalagi kalau dimakan sama dagingnya, pasti saya jamin lebih gede. Tiap hari makan ayam mulu kita ketawanya kukur. Rasanya enggak deh. Enggak ya, Pak ya? Jadi gini, manusia serba salah. Iya, Bang. Kata orang yang tidak mampu, enaknya si anu hidupnya. Makan ayam mulu. Masya Allah makan ayam, tiap hari makan sate. Kata orang-orang kaya, bahagia banget ya dia. Padahal makan sama oncom, sama goreng tempe. Ya Allah Robbi ya Karim. Yang namanya nikmat makanan bukan gara-gara harganya mahal. Tapi kan kita doyan. Contoh, udah lama nggak makan ketoprak. Oh iya tuh, Bang. Ya Allah. Oge bihun. Nginap di rumah suami. Pagi-pagi ke orang, "Nek mau ketoprak?" Kata suami, "Mau."
Ya Allah, mertua lewat nggak kelihatan dulu. Wah, gara-gara ketoprak enak banget ya, Bang. Kubur, soalnya. Oh, astagfirullah ya Allah. Jadi Iya nggak lupa. kelihatan lewatnya. Iya, iya. Ya udah. Kirain emang bener-bener saking nikmatnya itu, Bang. Iya benar-benar udah lama nggak pernah makan ketoprak. Kita berbawain dah, Mah, ketoprak yang paling enak dah. Ih, Insyaallah. keburu nggak enak. Iya. Oh iya, Ya mau udah. aja kejauhan ke Mas Depok. Bedu, Nggak enak kan Nenek. begitu matang langsung Harus dimakan. dimakan. Iya. Ngomongin ketopraknya nanti lagi ya. Kita udahan dulu. Kita break dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Setiap keindah Baik jamaah, kita masih di rumah Mama, Dede. Nah, sekarang waktunya menjawab pertanyaan dari Instagram Oke, Nek. yuk dari siapa En? Ini ada dari risa.dr. Risa.dr, ayo .dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Risa.dr. Galau nih mah. Ya apa Risa? Suami saya pernah bilang sama saya, sebelum menikah hidupnya tidak sesulit sekarang ini. Di situ saya merasa sedih dan menjadi beban untuk suami. Saya harus bersikap seperti apa ya mah? Mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Risa, Rasul bersabda, kalau kalian punya rezeki untuk diri sendiri, niatkan karena Allah, Anda mau menikah, maka Allah berikan rezeki buat berdua dengan istri kalian. Mama tanya tuh sama mereka yang laki-laki. Ketika sebelum menikah hanya untuk sendirian. Yakinkan dalam hati menikahnya karena Allah, biar tidak terjatuh pada perbuatan zina, maka begitu menikah istri kekasih makan nggak? Kasih, Mah. Kebeliin pakaian nggak? Beli. Inilah yang Allah janjikan. Saya yakin Risa punya suami sebelum menikah hanya buat sendiri jajan makan pakaian. Begitu menikah istrinya kasih pakaian bisa makan. Itu makanya harus banyak bersyukur dengan apa yang ada. Rasul menyatakan soal dunia lihatlah ke bawah, soal ibadah lihatlah ke atas. Anda lihat ke bawah, alhamdulillah makan tiap hari, alhamdulillah punya pakaian, alhamdulillah punya tempat tinggal dan seterusnya. Itu yang harus Risa lihat. Jadi suami Anda kalau dia bilang saya kawin sama kamu jadi susah mulu hidup saya, salah. Artinya dia kufur. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Bersyukur dengan nikmat Allah, alhamdulillah. Inilah manusia tidak pernah syukur. Yang belum menikah, doain ya mah biar punya jodoh. Udah nikah, ya Allah, punya bini nyebelin, punya laki nyebelin. Belum punya anak, doakan mah biar saya punya anak. Udah punya anak bandel ngelawan wae. Kapan syukurnya? Iya, iya. Artinya Anda kufur. Inna Allah bila syadid. Hati-hati, ancaman Allah tidak pernah tidak kena. Karena itu sudah janji Allah kepada kita. Jadi suaminya nggak beriman tuh menyalahkan istrinya ke atas. Betul, tidak bersyukur dia. Iya, iya, Pak ya. Kasihan istrinya salah apa-apa disalahin. Iya. Padahal mah itu ya Allah sudah sangat baik, luar biasa ngurusin suaminya. Iya, iya. Suaminya kurang syukur. Nah, ini Nek, ada lagi Nek pertanyaan dari Fadilah PH. Padilah PH. Assalamualaikum Piringan Mama. hitam. Sekarang ada piringan hitam. Zaman dulu mah di piringan Dulu ada. hitam. Nah. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam PH. Galau nih Mah. Ada apa? Mau tanya, bagaimana ya Mah kalau istri bisa cari uang sendiri dan suaminya malah jadi tidak mau memberi nafkah karena beranggapan kan kamu sudah punya uang dan suka ngomong kamu masih mau juga uang ayah. Terima kasih Mah. Yo, tuh ayah bagaimana sih ayah? Hai ayah. Masya Allah, Anda lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami kepala keluarga pelindung buat istrinya. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Istrinya punya duit, nggak punya duit, bekerja, nggak bekerja, punya penghasilan, nggak punya penghasilan, suami tetap wajib ngasih nafkah kepada istrinya. Begitu ayah. Tuh ayahnya siapa itu? Ayah nggak Kamu tanggung masih jawab. mau- Ayahnya Kenapa Fadilah. masih mau uang ayah? Lu mikir jadi laki. Emang bini lupa jangan, colek lu pegang, lu pakai. Nanya, Mikir. masih mau ngerasain uang ayah? Mau ngerasain yang lain aja mau, ngerasain uangnya nggak boleh. Gak ada macam ayah. Mikir jadi ayah. Mikir jadi ayah nih. Oke ayah. Oke bunda. Mama. Ya Nek, sekarang ada pertanyaan dari jamaah lewat virtual nih Nek. Oke. Mangga silakan virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Mama Dede selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mah galau nih, saya Fenty dari Bandung mau menanyakan mengenai kisi-kisi seperti apa sih Mah istri yang menjadi sumber rezeki bagi suaminya, sedangkan kondisi si istri ini berada di rumah
Lalu kadang-kadang suka ada perasaan agak sedikit jealous sama mama mertuanya karena suami itu selalu menomorsatukan mamahnya. Itu aja sih, Mah. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Yanti di Bandung. Fenty mah. Fenty. Panjang ventilasi. Fenty di Bandung. Di Bandung. Saya punya suami selalu menomorsatukan ibunya. Bagus. Artinya suami Anda orang yang ngerti agama dan mempraktekkan perintah agama. Kalau suami Anda memperhatikan ibunya, ibunya suka, ibunya senang, banyak mendoakan rumah tangga kalian jadi barokah. Yang salah, Fenty, kalau suami Anda ngurusin ibunya aja, istrinya, anaknya nggak diurusin, itu yang dosa. Itu yang salah. Kalau Anda makan sudah cukup, pakaian sudah cukup, ibunya diperhatikan, itulah kewajiban agama. Dan inilah Anda harus sadar, suami Anda tidak keluar di belahan batu, tapi suami Anda punya ayah, punya ibu yang mengandung, melahirkan, menyusukan, mendidik, mengajarkan jalan, mengajarkan bicara, rela mengorbankan segala-galanya hanya untuk suami Anda. Jadi pola berpikir Anda robah. Kalau Anda gedek mulu ketika suami dekat sama ibunya, saking kesannya gedek. Iya, gedek. Kalau Anda gedek mulu suami Anda memperhatikan ibunya, maka rezeki dijamin seret. Ridollah pi ridol waidan, suhtullah pi suhtial waidan. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Begitu Fenty. Jadi agar Fenty bisa menjadi istri sumber rezeki bagi suaminya, maka ikhlaskanlah. Ikhlaskan suami Anda bakti sama orang tua. Di situ pintu rezeki. Yang namanya kita orang tua. Ya Allah, anak nggak usah ngasih duit. Iya. Ngedoain aja. Nenek udah makan. Nek jangan kecapean ya Nek. Nek jangan terlalu berlebihan deh. Udah deh biasa aja. Itu sudah senang jadi orang tua. Perhatian apalagi suami Anda memberikan duitnya, makanannya, berasnya. Saya yakin mertua Anda bahagia. Selalu Anda sekeluarga, bukan hanya anaknya doang loh. Anda sekeluarga doakan oleh mertua Anda. Begitu Fenty. Robah pola berpikir Anda. Kalau Anda gedek mula sama suami, dijamin seret rezekinya. Karena ridho orang tua tidak ada. Bau mulut. Sasha bebas bau mulut. Alhamdulillah, makasih ya Nek atas nasihat-nasihatnya. Nah, sekarang Nek boleh duduk dulu Nek. Nah, semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua juga ya Mas Bedu ya. Amin. Alhamdulillah ya Enia, kita masih diberikan nikmat sehat ya, lahir dan batin. Setiap hari kita diberikan nasihat-nasihat dari Mama untuk kesehatan batin kita. Tapi ingat kita juga harus tetap menjaga kesehatan lahir kita. Wah, alhamdulillah nih Mas Bedu, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain menjaga kesehatan rohani, kita juga perlu menjaga kesehatan jasmani kita Mas Bedu, terutama kesehatan mulut. Benar banget kita harus menjaga kesehatan mulut dengan rutin membersihkan gigi dan mulut. Sekarang Mas Bedu selalu menjaga kesehatan mulut dan gigi setiap hari pakai ini. Ini dia pasta gigi Sasa. Pasta gigi halal dengan kandungan siwak asli dan juga ekstrak daun sirih. Nah, siwak asli ini berfungsi sebagai antibakterial alami melawan bakteri penyebab plak dan juga bau mulut. Dan ekstrak daun sirihnya ini membuat nafas kita tetap segar sepanjang hari. Nah, jadi ini insya Allah ya, di tengah pandemi ini aktivitas kita, kerja kita, nafas kita tetap segar dan mulut kita tetap terjaga kesehatannya Wah, ini mengandung siwak asli, pastinya halal dong Mas Bedu. Pastinya dong Pasta gigi Sasa adalah pasta gigi halal bersiwak. Selain itu, pasta gigi Sasa tidak mengandung alkohol dan bahan-bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi dijamin kehalalannya Wah, alhamdulillah ya Mas Bedu. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih untuk cari pasta gigi yang halal. Dan nggak perlu lagi cari-cari pasta gigi lain. Subhanallah, tidak perlu lagi khawatir lagi sekarang nih Nah, Mas Bedu kasih tahu ya ya. Pasta gigi Sasa ini mengandung siwak asli, yaitu bahan alami yang disunahkan. Jadi insya Allah kalau kita menggunakan pasta gigi Sasa, kita bisa menjaga kesehatan mulut dan juga sudah seperti menjalankan sunnah Rasulullah. Wah, subhanallah, lengkap ya Mas Bedu ya, menjaga kesehatan mulut sekaligus menjalankan sunnah Rasul. Betul banget Nah, pasta gigi Sasa juga ini baik digunakan untuk seluruh anggota keluarga. Jadi Mama, dan semua jamaah yang ada di rumah bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk menggunakan pasta gigi Sasa ya, agar bisa menjaga kesegaran mulut sepanjang hari dengan kandungan siwak asli pastinya.
Wah, ternyata sasa siwak sudah terjamin kehalalannya ya Bedu. Betul, Mas. Mama mau pakai buat keluarga di rumah. Alhamdulillah. Nah, En juga mau cobain lah Mas Bedu, En juga mau beli nih buat keluarga di rumah. Yang banyak belinya. Alhamdulillah. Makasih ya Mas Bedu atas informasinya. Sama-sama, Insya Allah bermanfaat ya untuk semuanya. Amin. Sasa, Pasta gigi halal bersiwak. Nah, untuk jamaah di rumah, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Bau mulut. Enggak dong, kan ada Sasha Siwak bebas bau mulut. Istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam Baik jamaah, masih di rumah. Mama, Dede. Masih adakah yang mau bertanya? Masih dong, masih So, ada nih. siapa lagi, En? Nih, dari Yulianti Syarah. Yuliati Syarah. Ahmad baca Syarah. Soalnya dia S-nya gitu, Syarah gitu. Syarah. Yulianti Syarah. Nawan. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Yulianti Syarah. Galau nih Mah. Nawan. Mah mau tanya, kalau suami sedang mempunyai usaha dan usaha yang dijalankannya itu tidak mendapatkan restu dari istri, nanti akan lancar dan berkah nggak ya Mah? Insya Allah. Anda nggak usah khawatir karena suami punya keinginan, dia tahu kemampuannya, dia tahu kemampuan dirinya, dia tahu potensi yang dia miliki, dia belajar usaha di sini, harusnya istri meridhoinya. Seandainya dalam tanda kutip istri tidak suka dengan usaha suami, argumen Anda kenapa? Alasannya Anda tidak suka. Jangan Anda melarang tapi tidak ada argumen, nggak ada dalil, nggak ada alasan. Itu kan nggak diterima. Anda sampaikan kalau usaha begini, jangan join sama orang karena sering yang ditipu. Usaha sendiri, Anda kalau gagal jangan berkecil hati Yuli. Kenapa? Siti Sarah saja yang namanya Sa'i, Sopa gagal, bangkit. Marwah gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Jadi jangan kalian berharap usaha langsung maju, nggak bakalan. Dunia itu Quran ngasih contoh. Begitu Yuli. Oh, berarti kayak misalkan, sayang, aku mau sewa kantor nih, setahun misalkan 60 juta gitu kan. Udah nggak usah sewa kantor lah. Ntar sayang duitnya, mendingan duitnya buat aku beli tas, kamu bikin kantor di rumah aja. Nah kita pilih yang mana nih? Alah, bini sewa kantor. Bini lu mah habis itunya matre. Beli sewa kantor ya Pak ya? Ya iyalah, mikir dulu. Sewa kantor buat usaha. Hasilnya diputer, baru beli tas. Tas mah, apa sih fungsi tas? Ya, fungsi buat Naro kertas, duit, naro segala macam di tas. Alah, tuh di pinggiran toko 50.000, 100.000, udah murah, 100.000. emang. Murah, yang penting isinya. Mama tanya sama Bedu. Iya. Mendingan harga tasnya murah, isinya banyak. Mendingan harga tasnya mahal, isinya seetik. Mendingan tas murah harganya isinya banyak mah. Nah iya, tenang aja. Mama aja nih pergi haji. Begitu di Mina, begitu di Arafah, nih dibuka tasnya. Itu harga kalau tidak salah 50 juta apa 35 juta gitu. Cakep di tas. Iya. Begitu dibuka tahu nggak lu? Goreng teri, Ya pecel. ampun. Kan di Arafah mah ini ya enak makan dengan yang begitu. Karena antrian itu kan lama, cuman ayam tuh direbus doang. Itu. Tas mahal-mahal itu mah. Makanya. Ya Allah. Ini tas gue gitu loh. Iya, isinya Dengan naon. banyak ya mah. Dikasih sama yang punya travel. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya. Nek, masih ada lagi nih Nek. Nawan. Dari Yuli_Budi. Ku Yuli mulu dari tadi. Nggak tahu nih. Oh, sok. Yuli Beda kan Nek. Yuli. Tadi kan ada Yuli Sarah. gitu. Sekarang Ganti Sarah, Yuli dan Budi. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Yuli dan Budi. Galau nih Ma. Nawan Yuli dan Budi. Suami memiliki hutang sama ayahnya istri, sampai ayahnya istri hidup seadanya, bahkan buat makan aja kadang susah. Tapi saat ada uang, malah suami kasih ke orang tuanya dan anak-anaknya yang ikut ke ibu mereka. Padahal mereka berkecukupan. Wajar tidak kalau si istri marah ke suami? Harusnya yang namanya utang kepada siapapun, termasuk kepada orang tua, segera dibayar. Di kita mah curang. Giliran anak minjam sama orang tua nggak inget buat bayar. Giliran orang tua minjam sedikit jadi inget-inget. Ini yang salah. Makanya Yuli dan Budi bilang sama Budi bahwa Anda harusnya mendahulukan bayar hutang. Ketika kita berhutang kepada siapapun termasuk kepada mertua laki-laki, mertua perempuan, kepada orang lain. Ketika berhutang, ya Allah mudahkan untuk membayarnya. Allah berikan jalan mudah membayarnya. Amin. Tapi ketika kita minjem, mertua ini biarin dah, masa iya sih pakai dibayar, maka Allah sulitkan untuk Anda membayarnya. Itu alasannya Yuli dan Budi.
sekalinya ada uang bukannya dipakai untuk Nah iya, bayar dulu dong, kasihan mertua lu makanya aja susah. Saking pengen-pengennya ngebelain mantu tuh orang tua mah. Iya. Makanya anak mikir. Ya, mentang-mentang minjem sama mertua nggak dibalik. Ya salah. Nggak diganti. Nggak bisa lah Bisa, begitu. ya. Oke, ini kita berdoain. Ya, Ajak jamaah kita berdoa yuk, yuk. Semoga EN dan juga jamaah di rumah semuanya bisa menjadi istri yang selalu bersyukur agar Bisa menjadi sumber rezeki buat rezeki keluarga. untuk Buat suami. Amin. Begitu ya, Nek. Ya, yuk, mari kita berdoa sama-sama ya, Nek. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah kepada kami, berikanlah anak cucu yang soleh, yang solehah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, adalah pasangan kami, suami kami, istri kami. Bila orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah, dengan ketakwaan kau buka rezeki buat kami. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, suami kami, istri kami, agar mereka menjadi orang-orang yang banyak bersyukur dengan nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Karena dengan syukur rezeki akan engkau buka buat kami. Jadikan kami semua orang yang berbanyak istighfar. Dengan istighfar kau buka pintu rezeki buat keluarga kami. Kami pun bermohon ya Allah, jadikan pasangan kami, istri dan suami kami selalu banyak berdoa kepadamu ya Allah. Karena doa engkau mengatakan ud'uni astajib lakum. Berikan yang terbaik buat kami ya Allah. Allahumma alif bainahuma kama alabta Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama alabta Ibrahim wa Siti Hajar. Walib bainahuma kama alabta Rasulullah wajudu kubro wasiti astur ridho. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Pak untuk ilmu dan tausiahnya. En, terima kasih ya En ya. Ilmunya udah bermanfaat kan juga kan? Iya, kan? betul. Iya. Nah, Bagi terima kasih ya. Sama-sama. Sama. Baik jamaah, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede setiap hari. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.